Ketika ribuan pekerja harus rela kehilangan pekerjaan, ketika rakyat menjerit karena harus memenuhi kebutuhan pokok, di saat yang sama, gaji pejabat justru mengalir deras, bahkan tunjangannya semakin gemuk. Inilah yang dikeluhkan oleh banyak rakyat Indonesia, hingga terjadi demo besar-besaran di beberapa titik di akhir Agustus hingga awal September 2025 kemarin. Dunia internasional langsung tertuju ke negara kita ketika hal ini terjadi. Ada apa? Dan kenapa ini bisa terjadi? Mereka bertanya seperti itu. Wajar saja, karena di negara barat, negara kita cukup dikenal oleh bule-bule di sana sebagai tempat yang indah, nyaman dan serba murah. Namun meskipun begitu, jauh sebelum peristiwa demo ini terjadi, politik di negara kita memang sudah lama dikomentari oleh banyak bule mancanegara. Indonesia has literally got it all in terms of traveling. It has Bali, Lombok, Java, Sumatra, Indonesian Borneo, Komodo Islands. I could name it, and the list could keep going on. But one of the saddest things is Indonesia as a government don't care about its nature. They have repeatedly said when they have joined the Paris Agreement that they will never ever halt economic growth in favor of its nature and its forests, because Indonesia is the third worst country in the world for deforestation rates. They are continuously getting rid of its natural rainforests in Borneo as well as Sumatra, and getting rid of its animals' natural habitats, and some of the animals are going extinct and the population of them is declining so quickly because of this deforestation. The main reason is palm oil as well as logging for paper and wood and stuff like that. And it's just really sad to see. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia tentu cukup miris ketika melihat warga asing yang bukan orang Indonesia ikut mengomentari bahkan mengkritik setiap kebijakan politik yang ada di Indonesia. Dan kali ini soal demo. Semua warga asing turut mengomentari kondisi politik yang ada di negara kita. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja. Inflasi yang tinggi membuat harga kebutuhan pokok merangkak naik, sementara daya beli masyarakat justru terus menurun. Banyak perusahaan melakukan efisiensi, bahkan tidak sedikit yang melakukan PHK massal. Lapangan kerja yang makin sempit membuat rakyat semakin terjepit. Gak cuman itu, beban rakyat justru semakin berat dengan tingginya pajak, biaya pendidikan, dan harga kebutuhan pokok. Seolah-olah rakyat harus terus menanggung beban, sementara harapan untuk hidup sejahtera semakin jauh. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa gaji para pejabat negara ternyata tidak hanya aman dari pemangkasan, bahkan tunjangan-tunjangan mereka justru ditambah. Tentu, sebagai rakyat, merupakan hal yang sangat wajar kalau kita marah. Dengan semua fakta ini, banyak bule ikut berkomentar, dan kalian tahu apa? Banyak dari mereka kaget saat mengetahui perbedaan yang begitu jomplang antara pendapatan yang didapat oleh para pejabat dengan rakyat biasa. So this is absolutely crazy, you guys. Censorship on this app and all around the world is so real. There is currently a full-on protest going on in Indonesia. This protest ended up coming about because earlier this month, it was leaked how much the parliament members ended up actually making per month. And you guys, they're making upwards of $6,500 USD, which would be the equivalent of if a politician here in America is making over $130,000 every single month. Not only that, but they also end up getting more benefits when it comes down to like lower housing costs and so on and so forth. And they actually get an extra $30,000 on top of that as well. When the average citizen in Indonesia literally only makes $200 a month. Can you imagine that? Honestly, if you were a United States citizen, can you imagine surviving on $200 a month? Ini benar-benar gila. Ya, itulah yang dikatakan oleh seorang bule ketika mengetahui betapa jomplangnya perbedaan antara pendapatan seorang pejabat dan rakyat Indonesia. Ia tak bisa membayangkan bagaimana caranya hidup dengan hanya $200 sebulan.
Bagi warga asing, hal ini dianggap sebagai bentuk kesenjangan yang ekstrim. Apalagi ketika diketahui bahwa sebagian pejabat jarang turun langsung melihat kondisi rakyat, namun tetap menikmati fasilitas yang mewah dari uang pajak masyarakat. Banyak komentar warga asing yang viral di media sosial. Ada yang mengekspresikan kekagetan, ada yang marah, bahkan ada yang membandingkan dengan negara mereka masing-masing. Tentu, agak sedikit miris dan cukup malu ketika melihat warga asing berkomentar tentang kondisi politik di negara kita. Namun yang pasti, tentu saja, kita berharap permasalahan ini cepat selesai, dan tentu saja, kita ingin sebuah kebijakan yang pro terhadap rakyat. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada saudara-saudara kita yang telah turun untuk menyuarakan semua keluh kesah kita kepada para petinggi negara. Kita berharap semoga hal ini tidak terjadi lagi di masa depan. Jangan sampai ada korban lagi. Kita ingin Indonesia yang damai, aman dan sejahtera.